فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Pertama, ini tipe-tipe madu ini ya. Tipe-tipe murid. Kadang ada murid dia lebih jago daripada ustadznya. Ya itu tipe gak bagus ya kalau orang mau belajar itu. Kata Mujahid bin Jabr Al-Makki, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Mujahid bin Jabr rahimahullah, la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak didapatkan oleh orang pemalu dan orang yang sombong. Iya. Ya kalau kita duduk sama guru, keahlian kita jago melihat aib dan kekurangan guru, yakin saja suatu hari kamu juga akan dapat hal yang seperti itu. Apakah dari anakmu, dari muridmu nanti, dari apalagi kalau gurunya memang dia punya ilmu, orang yang berilmu. Ulama itu bukan sembarangan ya. Maka kata Ibnu Asakir, luhumul ulama masmuma. Daging-daging para ulama itu beracun. Tahu kalau makan daging beracun? Karena biasanya orang yang makan daging, orang yang berilmu, itu biasanya hasilnya buruk, malapetaka dalam hidupnya. Dan kebiasaan Allah pada orang-orang yang seperti itu dimaklumi di tengah manusia. Karena itu jangan pandai mengkritik guru. Iya. Yang pandai mengkritik guru. Kadang ada sebagian hal guru mungkin kita anggap keliru, barangkali dia tahu, cuman dia belum mau memberi ilmu itu kepada si muridnya. Karena itu hikmah dari guru namanya. Dan itu guru yang benar. Guru yang benar itu kalau dia pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia beri orang sekadar yang diperlukan. Nah, itu guru yang benar. Iya. Guru yang benar. Jadi saya biasanya kadang juga tipe murid yang seperti ini baru belajar. Belum belajar adab-adab, akhlak, etika. Ya, kalau seperti itu minta kepada Allah, mohon hidayah. Diberi hidayah. Sebab kita ini perlu hidayah. Iya, saya ingat dulu awal belajar, saya ada penyakit seperti itu, jenis seperti itu. Iya. Ya, awal kali saya di Yaman itu nyampe, ada sebagian pembahasan Syekh Mukbil rahimahullah salah baca waktu itu. Dari sudut ilmu sharaf. Saya buatkan satu pembahasan untuk kalimat itu yang biasa dipakai oleh orang Arab dan seterusnya. Saya beri kepada beliau. Beliau hanya senyum-senyum aja melihatnya. Ya. Setelah itu saya tobat dari perbuatan itu. Sebab itu hal yang berbahaya. Dan alhamdulillah itu saya anggap taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk saya. Sebab itu kalau ada pada murid ke guru itu sama saja orang lain, manusia juga. Ya, pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Dan guru itu kadang dia melakukan hal-hal yang kadang di luar kebiasaannya kadang. Iya. Di luar kemampuannya. Karena itu seorang murid itu kaidah pertama dalam belajar, jangan terlalu pandai mengkritik guru. Yang ada begini, oh ini ustadz begini. Yakin saja kalimat yang kamu ucapkan itu suatu hari akan memakanmu sendiri. Sebab ini Anda berbicara bukan pada orangnya sebenarnya, tapi itu kehormatan ilmu. Itu agama Allah. Maka jangan masuk di dalam hal itu. Betul, tahu ustadz ini ada akhlaknya yang nggak bagus, ada kekurangannya, ada ini.
Tidak usah ikut campur dalam masalah itu. Itu antara dia dengan Allah. Yang penting itu kita ini, kita sudah belajar kewajiban-kewajiban atau belum? Hah? Kita sudah tunaikan hak-hak Allah atas kita atau belum? Kita sudah belajar apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, bagaimana melakukan kewajiban-kewajiban dalam sehari dan semalam. Itu harus dipelajari, itu yang dipikir dulu. Pikir bagaimana menyelamatkan diri sendiri, mengangkat kewajiban depan Allah. Jangan lancang ustadznya yang dia pikirkan, jadi bahan gosipnya. Nah, itu dari tipu daya syaitan terhadap para penuntut ilmu. Ini saya nggak mau tahu di mana daerahnya, saya nggak mau tahu siapa ustadznya. Itu kaidahnya dalam belajar dan menuntut ilmu. Iya, jelas ya. Kalau dapat perangi guru itu macam-macam. Ada guru yang keras, tegas. Ada guru yang lembut. Kita minta apa saja dia gak ada masalah. Iya. Mau duduk sungkan pun dia gak berani itu. Seperti guru saya itu Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Itu orang saya gak pernah lihat beliau itu marah, gak pernah lihat menolak orang. Ya. Beliau hanya kalau sudah mempersilahkan orang pulang, itu beliau hanya berkata begini di tangannya, tafadhalu. Ya. Hayyakumullah. Beliau cuma begini, selamat datang kalian. Tapi kalau beliau sudah gini kan tangannya, itu isyarat bahwa beliau sekarang sudah mau istirahat. Jelas ya? Kadang kita lihat anak-anak yang baru datang, dia gak ngerti istilah guru ini. Datang rekam tanya sampai bertanya 1 jam 2 jam, masih beliau dari tadi sudah begini. Datang anak-anak sebagian negara 5 waktu sholat dia tunggu syekh di masjid. Saya ajar 5 waktu sholat sampai beliau pingsan di WC, akhirnya dirawat di Riyadh. Itu ada ulama seperti itu. Tapi ada ulama baru lihat saja antum nggak berani bicara, haibah tersendiri. Nah, itu beda-beda orang cara memandangnya dalam ilmu. Kalau Syekh bin Baz rahimahullah dulu itu, siapa aja yang bertanya itu gampang. Kalau antum bertanya kepada Syekh Shalih Fauzan, itu baru masuk saja, baru lihat wajah beliau, mungkin lupa pertanyaannya. Ya, jelas ya? Karena orang berbeda di dalam kategori menjaga ilmu. Ya, makanya akhlaknya para ulama itu berbeda-beda. Dan jangan anggap ini terlalu keras ini berarti alimnya begini. Enggak, belum tentu salah itu. Itu metode namanya. Abu Bakar keras atau lembut? Siapa tanya? Hah? Lembut. Umar keras atau lembut? Keras. Ketika di peristiwa perang Badar, tawanan Badar, itu tawanan perang itu, Nabi minta pendapat Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar langsung bahasanya lembut. Ya Rasulullah, ini kan keluarga-keluarga kita, anak paman atau kabilah. Kalau pendapat saya mereka ini, tawanan ini kita kembalikan ke Mekah. Kita terima balas pembayaran, tebusan terhadap tawanan. Nah, hasil tebusan ini kita pakai untuk memperkuat Islam dan kaum muslimin. Pandangannya lembut tapi ada sudut syar'inya. Kamu Umar, apa yang pendapat kamu? Kata Umar bardar depan aja, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak berpendapat dengan pendapat Abu Bakar ini. Pendapat saya, engkau ya Rasulullah pegang fulan, tawanan itu keluarga Nabi. Saya memegang si fulan, keluarga Umar. Abu Bakar pegang si fulan, keluarga Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib pegang ini, keluarganya masing-masing. Lalu kita semua pegal ke lehernya. Alasannya apa? Fa'innahum sanadidul kuffar. Karena mereka ini pentolang-pentolang orang kafir dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Sudut syar'i juga. Tapi Rasulullah SAW memilih pendapat siapa? Pendapat Abu Bakar. Setelah itu turun ayat yang membuat Rasulullah dan Abu Bakar menangis. Iya. Yang
menjelaskan bahwa sebenarnya pendapat Umar yang lebih benar. Jadi antum jangan lihat pada sudut kerasnya orang. Itu bukan pengaruh, lihat pada hal-hal yang disampaikan itu sudut syar'inya apa. Iya, seperti itu. Terus yang ketiga, ini saya perlu ingatkan ya, orang-orang kalau sudah belajar dari ustadz, guru, salafi di atas manhaj salaf, dia bukan sururi, bukan ikhwanul muslimin, bukan juga orang yang gaya-gayanya seperti gaya sebagian orang kayak salafi gitu, tapi kerjanya menghujat pemerintah, atau ada hal-hal yang kesana bergampangan dengan ahlul bidah. Itu gara-gara sururi itu, dan itu banyak muncul di Indonesia ini model-model yang seperti itu. Kalau ustadznya bagus, salafi, ada kekurangan-kekurangan, tetapi penyakit ikhwan ini sering ribut-ribut itu bermasalah. Dan itu saya anggap dari talbis iblis, dari tipu daya iblis ingin menyesatkan orang dari jalan. Dia buat orang yang belajar ini ribut-ribut, gemar bertengkar, sibuk dengan urusan itu, tidak belajar. Apa yang akan dia dapatkan? Iya. Dan seorang yang belajar ilmu itu seperti yang saya sebut tadi, pengaruh ilmu harusnya berpengaruh, berbekas. Iya, jangan terlalu sering mengkritik, pandai menghukumi orang. Mana namanya sifat pemaaf, seorang berbaik sangka kepada saudaranya, bersabar. Itu akhlak mulia itu di mana tempatnya? Harus kita jaga, kita pelajari. Iya. Seorang itu menjadi pengikut di dalam kebaikan, itu lebih bagus daripada dia kepala tetapi dalam kejelekan. Iya. Ada sesuatu yang kadang dia betul dia dizalimi misalnya, betul dia diperlakukan tidak benar. Tapi kalau dia berbuat sesuatu itu akan membahayakan orang lain, membahayakan dakwah, itu kewajibannya adalah memaafkan. Kewajibannya adalah memaafkan, menyimpan. Nah, itu akhlak seorang mukmin. Jelas ya? Jadi ahli sunnah ini itu perlu sifat lembut sesama mereka. Banyak di masa perlu banyak kelembutan. Kita doakan orang mendapat hidayah. Kita ajak mereka untuk belajar manhaj salafi, kenal sunnah. Kalau dia sudah kenal sunnah, kenal akhlak yang baik, maka itu dengan sendirinya akan memperbaiki banyak dari kekeliruan-kekeliruan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik.